saya akan bicara sudah tentang perjalanan yang menyalakan roh. Saudara, saya akan eksposisi dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Ya, ini dapat dikatakan saudara sebuah perjalanan dari sebuah kekecewaan ya menuju sebuah perjumpaan saudara dengan antusias itu sendiri. Nah, mungkin saudara perjalanan ini mungkin saudara sering dengar karena kalau antusias itu akan berputar ke sana, ya berputar-putar terus saudara. Tetapi coba kita hari ini saya akan bedah secara eksposisi, ya. Kita melihat perjalanan dua murid, ya dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Kita akan lihat bersama-sama. Ya, Lukas 24 ayat yang ke-13. Nah, sudah perhatikan, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara, nah kalau kita melihat bersama-sama saudara, ya kurang lebih jarak antara Yerusalem dengan Emmaus ini 7 mil, jadi kurang lebih sekitar 11 kilometer. Ya lumayan jauh sekali yang enggak. Tapi kalau jalan kaki itu jauh. Ya, kalau kita naik motor nggak jauh. Ya naik motor kira-kira bisa berapa ya? Kalau padat gitu bisa tetap kurang lebih sekitar 30 menit. Ya, atau bahkan bisa lebih. Tapi kalau jalan kaki, saudara bisa bayangkan, ya mungkin bisa berjam-jam, bisa 4 jam mungkin. Ya, kalau mereka jalannya santai. Ya, jadi ada sebuah kejadian ini. Jadi mereka ini dari Yerusalem menuju ke Emmaus ini diperkirakan, saudara. Ya, ini belum karena Alkitab gak mencatat, jadi diperkirakan salah satu dari murid tersebut mungkin tinggal di Emmaus. Emmaus itu punya arti, saudara, kehangatan. Ya, jadi kenyamanan. Emmaus itu punya arti seperti itu. Jadi bisa saudara diartikan secara teologis bahwa mereka dalam kondisi kecewa, nanti saya akan tunjukkan, bingung saudara, mereka menghadapi sesuatu realita yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mereka meninggalkan Yerusalem, katakan ya, dari Yerusalem ke Emmaus. Yerusalem saudara secara teologi, saudara teologis memiliki arti itu pusat dari iman. Kenapa? Saudara, karena mereka berkumpul. Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem. Saudara, harapan, saudara, komunitas murid. Ya, saudara lihat, saudara, bahwa semua rasul itu tinggal di Yerusalem. Ya, jadi mereka semua ngumpul di sana. Nah, di sini saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudara, sebelum mereka tahu, mereka walaupun sudah mendengar bahwa Yesus itu bangkit. Nah, mereka mengalami kebingungan, kekecewaan, saudara. Dan ini mereka menjauhi, ya mereka bingung. Sebab saudara, Sang Mesias yang mereka ikuti, yang mengajar dengan kuasa, menyembuhkan orang sakit, mati di atas kayu salib. Saudara, jadi Yesus, dia nggak membayangkan, tidak sesuai dengan ekspektasinya, saudara. Mati di atas kayu salib, dan mereka juga kecewa karena Yesus tidak menjadi seperti yang mereka bayangkan. Apa yang mereka bayangkan? Nanti ditulis di bawahnya. Bahwa mereka itu membayangkan bahwa Yesus bukan mati di atas kayu salib. Yesus menyelamatkan orang-orang Israel. Dia berharap begitu. Jadi sebetulnya saudara, dia jadi Mesias politik. Ya. Bukan mati di kayu salib. Dan sebetulnya saudara, kesalahpahaman ini sudah terjadi. Dari sebelum kalau saudara baca di Alkitab. Bahwa termasuk orang tua murid-murid Yesus berebut. Bagaimana orang tua Yakobus dan semuanya berebut. Siapa yang akan duduk di sebelah kanan Yesus. Karena bayangan mereka adalah Yesus akan menjadi Raja Israel memang. Jadi dan tiba-tiba mereka menghadapi sebuah kenyataan. Yesus mati di atas kayu salib saudara. Dan dia dikuburkan. Itu hari ketiga ini. Saudara. Ini hari ketiga saudara, walaupun nanti dia mendengar. Tapi nanti kita melihat kebingungan dia, logika dia, pemahaman. Tidak masuk semuanya. Saudara. Sehingga mereka dapat dipastikan, mereka kecewa, mereka bingung, itu bercampur aduk.
di dalam kehidupan mereka. Nah, tahukah saudara, hal yang paling mematikan api ya, dari Tuhan, roh kita mulai padam, itu salah satunya adalah kekecewaan, kebingungan, saudara. Karena apa yang kita harapkan tidak sesuai, saudara. Apa yang Tuhan harapkan. Kita tidak sinkron. Kita menganggap bahwa Tuhan itu sudah gak sayang lagi. Seringkali orang berkata begitu. Engkau menganggap bahwa Tuhan itu udah gak adil. Saya gak tahu saudara apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Tapi itulah yang menyebabkan saudara, selain kita berbicara hubungan dengan Tuhan, tetapi saudara, kekecewaan dan kebingungan ini adalah pemicu awal. Kepahitan, saudara. Itu menjadi awal dari semuanya untuk kita mulai menjauh dari Tuhan. Kalau sudah mulai semakin menjauh, seperti ini saudara. Mereka meninggalkan Yerusalem. Harusnya kan mereka stay di sana. Ya, tapi mereka menjauh dari pusat iman, harapan, komunitas. Ya, mereka mungkin bisa saja berpikir mereka mau kembali pada kehidupan yang lama. Bukankah memang seperti itu murid-murid Yesus? Mereka yang nelayan kembali pada kehidupan yang lama lagi, nelayan lagi. Sampai akhirnya Yesus selama 40 hari, dia jumpai satu persatu. Mereka kumpulkan kembali, baru mereka bisa berkumpul. Ini kondisi, saudara periksa dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita menjadi padam dan tidak menyala-nyala lagi? Kekecewaan, coba periksa. Mungkin bahkan kepahitan, hal-hal yang belum kau bereskan, ya. Kemudian saudara, mungkin kebingungan, saudara, engkau sudah mulai tidak mengenal lagi Tuhan, karena dengan cara seperti itu engkau mulai menjauh dari Dia. Semakin menjauh bukan semakin menyala, kau semakin menjauh dari Tuhan, akan semakin padam rohmu. Dan ketika kita mulai padam roh kita itu bisa mengambil banyak keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Macam-macam, meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan semuanya. Dan sudah pikir sama seperti mereka. Mereka sedang meninggalkan Yerusalem, meninggalkan komunitas. Dan mereka pikir itu baik. Tapi puji Tuhan, Yesus menjumpai dia di tengah jalan. Ya, nanti kita lihat. Nah, Lukas 24 ayat 14-16 sekarang kita lihat. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Nah, saudara perhatikan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Menurut saudara, apa yang menghalangi mereka? Itu tadi saudara. Kecewaan, kebingungan, kepahitan, saudara. Itu tiba-tiba sudah menghalangi pengenalan kita, saudara, akan Tuhan. Ya. Kita, saudara, mulai terganggu dengan semuanya itu. Nah, kita lihat beberapa kebenaran. Nah, saudara, sebetulnya kata Yunani bertukar pikiran itu adalah suseteo. Artinya sebetulnya bukan hanya bertukar pikiran, tetapi mereka berdiskusi dengan nada debat dan kebingungan. Jadi mereka tuh mungkin saudara, satu dengan yang lain, saudara, mereka saling berdebat, ingin membangun, saudara, yang satunya lagi saudara berusaha kecewa, saudara, dengan hal-hal apa yang dihadapi, ya. Mereka mungkin ngomong begini, harusnya, ini lepas terus saudara, ganti aja, supaya saya bisa maksimal. Ini baru, harganya mahal tapi tes. Nah, saudara, jadi saudara, mereka itu bukan hanya gini, misalkan mereka hanya ngobrol, menurutmu bagaimana? Enggak. Dalam bahasa aslinya bertukar pikiran itu, saudara, mereka berdiskusi bahkan sampai berdebat. Itu bahasa sih gitu. Mungkin mereka gontok-gontokan. Mereka mengatakan, mungkin apa yang dikatakan perempuan, mereka perempuan-perempuan, mereka bahasa pakai perempuan. Itu benar, Yesus bangkit. Mereka katakan, mana buktinya? Nah, tadi mereka lagi seru, saudara. Ya. Nah, kemudian saudara, secara historis, ini mencerminkan
murid yang kehilangan kerangka teologis. Dia mulai kehilangan saudara semua apa yang Yesus pernah ajarkan tuh lenyap. Hati-hati. Seringkali permasalahan dalam kehidupan kita saudara, itu melenyapkan semua kebenaran yang sudah pernah kita terima. Logika teologis kita saudara, yang kebenaran-kebenaran yang sudah pernah masuk dalam kehidupan, itu bisa sekejap hilang. Makanya gak heran, ada orang-orang saudara, pemimpin rohani, tiba-tiba bisa mengambil keputusan yang tidak masuk akal. Tidak tahu kenapa? Ini saudara, ini terbukti dari dua muridnya itu. Kerangka teologis apa saudara? Salib bertabrakan dengan harapan Mesias politik. Dia berharap saudara bahwa Yesus itu menyelamatkan bangsa Israel. Tapi yang jelas saudara, kenapa kok sampai salib bertabrakan? Karena salib itu hukuman buat penjahat yang paling ada di bawah paling jahat. Yang paling terkutuk. Itu salib. Jadi bayangkan ya, dia berpikir Yesus akan ada di tempat tertinggi. Sekarang dia melihat kenyataan bahwa Yesus ada di tempat terendah. Nah, saudara boleh berpikir, itu bertabrakan dalam kerangka teologis, mereka bingung saudara. Padahal Yesus itu sudah mengajarkan mereka berulang-ulang. Yesus sudah sering ngomong, nanti lihat ya. Hati yang dikuasai harapan yang salah membuat mata rohani tumpul. Makanya penting saudara, point of view kita, seringkali kita tuh menyelaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Ya, kalau saudara berbeda apa yang Tuhan mau, seringkali saudara menjadi tumpul dengan semuanya. Makanya saudara membaca firman, kebenaran itu penting. Jangan sampai saudara nggak baca Alkitab. Baca Alkitab itu salah satu cara untuk kita menyelaraskan kembali saudara dengan apa saudara? Apa yang Tuhan mau. Kalau tidak sama, saudara bisa membayangkan. Satu kali saya cari barang saudara. Ya, saya cari pulpen. Di benak saya, seingat saya, saudara, pulpen itu warnanya biru. Dan saya mencari, gak ketemu. Sebongkar gak ketemu. Sampai lama saya frustasi. Saudara. Kenapa kok gak ada ya? Dan ternyata saudara, setelah diperhatikan satu persatu, pulpen itu warnanya gak biru, tapi merah. Kenapa saya gak ketemu? Karena di otak saya biru. Apa yang saya cari saudara? Warna biru, bukan pulpennya dulu. Yang paling gampang kan itu, bukan bentuknya. Karena banyak barang, saudara. Jadi waktu merah saya lewati. Karena saudara, perspektif saya, cara pandang saya berbeda. Saya beranggapan bahwa kebenarannya adalah biru. Nah, bayangkan kita dengan Tuhan. Yang kita harapkan itu biru, tapi Tuhan sediakan merah. Kita tolak, saudara. Itu terjadi loh dalam kehidupan kita. Seringkali, saudara. Ya, kita mengharapkan bahwa yang bagus, kalau saudara dijanjikan mau beli barang sesuatu, saudara sudah bayangkan barangnya seperti itu. Tetapi tiba-tiba kenyataannya barangnya warnanya lain berbeda, terus kecewa. Ya kan? Ini sama. Ini yang terjadi pertempuran di dalam pikiran mereka. Mereka berdebat semuanya, debat yang tidak jelas. Ya. Mereka kehilangan semua kebenaran, kerangka teologis mereka. Mereka lenyap semuanya. Karena apa saudara? Bingung, kecewa, pahit. Hati-hati saudara. Ya, kata-kata yang 16 gitu. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Tidak dapat mengenal dia. Itu sebabnya saudara apa yang harus kita lakukan? Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah ini saudara, ini ayat luar biasa. Be still and know, katakan begitu. Tetap diam. Artinya apa saudara? Keputusan diam itu saudara, dan ketahuilah Allah itu ini. Keputusan untuk melepas kendali. Jadi saudara, yang saudara harapkan itu saudara lepaskan. Berhenti panik. Dan membiarkan Allah memegang kemudi. Jadi saudara, seringkali kepanikan kita itu mengambil alih semua peran Tuhan. Ya, karena kita maunya begini.
Lalu kita ambil take over semuanya. Lalu saudara, Alkitab berkata, diam kamu, tenang. Jangan ambil kendali. Serahkan kendali itu kepada Tuhan. Karena begitu kita ambil kendali semuanya, apa yang kita harapkan seringkali hancur lebur. Ya, ada banyak saudara kejadian-kejadian. Kalau kita belajar diam dan mengetahui bahwa Dia adalah Allah, maka hidupmu akan dipenuhi oleh kemenangan demi kemenangan. Memang ada banyak hal yang tidak sesuai yang engkau harapkan. Tapi bagaimana kalau itu tidak sesuai yang diharapkan? Apakah kita akan kecewa, marah, atau bahkan kita satu hari akan bersyukur bahwa ternyata Tuhan memberikan pilihan yang terbaik. Tuhan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Tuhan mengarahkan ke tujuan yang lebih baik. Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik. Bisa nggak kita berpikir seperti itu? Mungkin keadaanmu hari ini dalam posisi yang tidak baik. Tapi engkau mesti percaya gini, walaupun hal ini tidak baik, tapi aku tetap bisa percaya bahwa di balik semuanya itu, Tuhan sedang menyediakan yang terbaik buat saya. Bisakah kita berkata begitu? Dulu saya susah. Sampai pengalaman demi pengalaman, saudara. Akhirnya Tuhan tunjukkan. Gedung ini adalah hasil dari apa yang awal mula tidak saya harapkan. Ya, karena dulu sebetulnya yang kita akan beli itu adalah ruko di Rungkut. Kita udah galang dana, saudara yang ikut. Udah terkumpul waktu itu 500 sekian juta. Ya kan? Kita nawar, saudara dia udah setuju tinggal bank ACC. Bank gak ACC terus. Waduh, saudara saya diteleponi yang punya ruko, saudara diteleponi terus. Ayo kapan katanya mau beli. Diomelin terus saudara. Saya ngomong sabar, gak setuju semua. Bang, saudara. Sampai saya minta bantuan teman saya seorang pengusaha. Akhirnya dia telepon bank, saya jamin. Akhirnya dia setuju. Begitu setuju, yang punya ruko nggak jadi dijual, bayangkan. Ya bayangkan saudara, saya pengen marah waktu itu. Tapi waktu itu saudara saya heran, saya cuma diam aja. Ya karena saya berhadapan dengan tante-tante AI saudara. Yang saya ngomong, saya diam aja dia. Maaf ya, itu anak saya nggak mau jual. Oh iya. Tapi saya udah emosi sebetulnya saudara. Itu buat saya cuma diam, saya cuma bingung saudara. Nah saya bingung, Tuhan tuh mau apa? Kita sudah perlu perluasan, perlu dan sebagainya. Sampai akhirnya tiba-tiba muncul tanah ini. Tapi saudara tahu kalau sekarang saya berdiri di tempat ini, seandainya saya tetap sesuai yang saya mau ngotot di sana, mungkin SMCC nggak akan seperti hari ini. Tapi setelah semuanya terjadi baru kita, tapi itu prosesnya lama. Prosesnya kemungkinan dari situ ke sini sudah hampir 7 tahunan. Saudara, 7 tahun itu bukan waktu yang cepat. Kita nggak ngerti, kita meraba-raba nasib kita itu seperti apa. Tapi dari situ saya percaya, semakin percaya begini. Tuhan yang memegang kendali. Sebabnya saudara saya sering katakan itu. Kau yang memegang kendali, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Kami, gereja, semua Tuhan pegang kendali. Dan Tuhan akan membawa kita kepada arah yang terbaik. Kalau versinya dia yang terbaik, pasti terbaik buat kita. Bisa lakukan itu? Jangan ngotot. Ya. Lukas 24 ayat 17 sampai 21. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah dengar ya, ditunjukkan ya muka muram. Mereka mengalami kekecewaan, kebingungan, kesedihan yang luar biasa. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Sudah garis bawah itu penting. Seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk menghukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal, nah ini saudara, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah
yang datang untuk apa saudara? Membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, apa yang dijelaskan saudara? Wajah muram itu menyingkapkan sebuah krisis batin. Saudara, ada saudara orang bahagia dengan muram. Wajah kita itu adalah cermin dari hati kita. Ya, kecuali orang stabil. Ya, orang stabil itu pintar nyimpen, saudara. Ya kan? Ya, tapi dalam arti saudara, tapi dia nggak bisa kebalikannya. Wajahnya flat kalau stabil itu. Sedih, susah sama. Tapi dia nggak bisa, sedih jadi tersenyum nggak bisa tetap. Wajah itu cerminan. Kalau orang intim dan semuanya udah jelas. Yang lainnya itu akan mencerminkan. Ya, kata muram dalam bahasa aslinya itu wajah suram karena kesedihan mendalam dan kekecewaan, saudara. Ya, jadi muram itu sudah diterjemahkan dalam bahasa aslinya seperti ini. Kesedihan, saudara. Kekecewaan terjadi. Nah, saudara, lalu kekecewaan itu akan mendowngrade pengenalan kita akan Tuhan. Nah ini saudara, Yesus yang mereka kenal itu nabi lagi, bukan raja, bukan Mesias. Mereka menyebut Yesus seorang nabi, bukan Mesias atau Tuhan lagi. Nah saudara, ia menunjukkan penurunan pengakuan iman dari pengharapan Mesias menjadi sekedar tokoh rohani besar. Nabi itu tokoh rohani besar. Nah hati-hati saudara, mungkin saudara tidak mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tapi pengakuan batinmu, hatimu, pikiranmu, engkau sedang mendowngrade Yesus. Kecewaan. Dan kau mulai meragukan apa yang Tuhan lakukan. Karena enggak sesuai dengan kau kita harapkan saudara. Kita mendowngrade, kita memandang, oh ya dia Tuhan, tapi Tuhan yang enggak melakukan apa-apa. Oh dia Yesus, iya saya tahu, tapi Yesus yang tidak mengasihi saya. Loh, saudara, bukankah itu sedang mendowngrade dan saudara sedang menyalahkan Yesus? Kekecewaan mengakibatkan tanpa sadar. Hati-hati, kalau hari ini engkau bermain-main dengan apa yang ada di depanmu semuanya. Pelayananmu, engkau enggak serius. Engkau sedang mendowngrade dia. Saudara, kalau engkau serius dengan Yesus, dengan Tuhan yang kau layani, engkau tidak akan main-main dengan pelayananmu. Saudara, kalau engkau saudara, hari ini sering bersaksi dan kau berhenti. Jangan-jangan engkau sedang mulai merendahkan Yesus bahwa dikatakan aku gak perlu cerita bahwa dia bukan sebaik apa yang aku bayangkan. Walaupun mulutmu tidak mengeluarkan kata-kata itu, tapi tindakanmu melakukan seperti itu. Tapi kalau engkau tetap meninggikan dia, engkau akan melakukan semua dengan kekuatan. Harapan yang pupus. Kami dulu berharap sebetulnya saudara, ini kata tetapi kami berharap dahulu itu artinya harapan sudah berakhir dalam bahasa aslinya gini. Jadi sebetulnya bahasa aslinya mengatakan ini, sudah selesai harapan kami. Bahwa ternyata salah apa yang saya harapkan. Jadi itu saudara, bukan hal yang sesimpel itu. Perjalanan kalau kita mulai membedah satu persatu di dalam ayat ini. Jadi mereka saudara kecewa, bingung, sampai satu titik putus harapan. Saudara. Mereka sudah ngomong, selesai semua. Lukas 24 ayat 22-24. Nah, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Jadi sebetulnya mereka kan udah dengar kesaksian kan? Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi tidak mereka apa saudara? Lihat. Tapi Yesus tidak mereka lihat. Nah saudara, kata ini penting saudara perhatikan. Karena disebut berulang kali saudara kata perempuan. Saudara, kalau perempuan-perempuan itu di dalam Alkitab seringkali saudara disebut berulang-ulang. Itu berarti mengindikasikan sesuatu. Ya, kesaksian ada, tetapi masih ragu-ragu. Kenapa saudara ragu-ragu? Karena yang ngomong perempuan. Saudara tahu? Kenapa saudara? Karena secara historis, kesaksian perempuan tidak dianggap kuat dalam budaya Yahudi. Saudara. Sehingga keraguan masih mendominasi. Loh kenapa saudara? Gak tahu saudara, mungkin. Atau bisa dibukti sampai hari ini. Kalau perempuan,
Tapi perempuan, saudara, Tuhan pernah pakai perempuan Samaria loh. Ingat ya. Itu dampaknya satu kota loh, saudara. Itu nggak usah diajari. Perempuan Samaria begitu bertobat. Ya, kalau saya menceritakan dari budaya Yahudi, saudara ya. Satu sisi, semua kekuatan kita itu kan kelemahan kita, betul nggak? Ya, jadi kalau ini dikatakan mereka secara budaya, saudara, nggak terlalu percaya. Kenapa, saudara? Karena yang satu, perempuan itu second grade, level, nggak punya grade di bawah pria, makanya nggak dihitung. Yesus memberi makan 5.000, itu yang dihitung adalah laki-laki dan anak-anak, nggak dihitung perempuan. Ya, karena nggak terlalu dianggap. Ya, itu yang pertama, alasan pertama kenapa nggak dianggap secara budaya. Yang kedua, kemungkinan terbesar, ya karena terus suka ngomong, makanya nggak percaya. Ya, ini benar atau tidak, kira-kira gitu. Nah, ini saudara ya. Jadi kan kekuatannya. Tetapi saudara, kalau saudara belajar di perempuan Samaria itu kan positif. Nggak usah diajari kalau perempuan ini. Mungkin kalau laki-laki nggak seperti perempuan Samaria. Begitu dia ketemu Yesus, ditaruh penampannya dia, saudara, langsung keliling Samaria, goncang Samaria oleh satu orang. Ya karena mungkin dulu dia hobinya juga ngomong, saudara. Ketemu Yesus dia langsung cerita. Nah ini mungkin malah sebaliknya. Karena terlalu sering cerita ngomong, makanya mereka meragukan. Selain mereka perempuan adalah second grade. Jadi sudah ada kesaksian gak percaya mereka. Nah konfirmasi fakta tidak sama dengan keyakinannya dia. Nah murid-murid yang lain memeriksa, memang iya saudara, memeriksa kubur dan mendapati semuanya seperti kata perempuan itu dikatakan gitu. Tetapi rasa penutupnya yang tajam ini sudah. Tetapi dia tidak mereka lihat. Jadi sebetulnya ada satu pertempuran. Ngomongnya dia bangkit, tapi mereka nggak lihat. Secara teologis iman mereka masih bergantung pada penglihatan fisik, bukan pada janji firman. Loh, Yesus sudah ngomong, saudara. Semua ini sebetulnya Yesus ngomong. Makanya saudara, secara kerangka teologis hancur semuanya mereka pikiran mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita. Makanya ke saudara, kalau kita baca Alkitab aja di saat kondisi seperti bisa hilang, apalagi nggak pernah baca. Ya memang nggak pernah hilang, karena nggak pernah ada, saudara. Oh, iya kan? Saudara ngomong, puji Tuhan saya nggak pernah hilang, karena nggak pernah ada. Karena nggak pernah punya. Yang punya aja bisa hilang, saudara. Jadi ngeri loh, saudara. Ya. Itu sebabnya saudara kekecewaan sering lahir bukan karena Allah tidak menepati janjinya. Tetapi karena kita salah memahami rencananya. Ya, kalau ini nggak ketemu saudara, ngeri sekali. Ayat 25 sampai 27 saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Ini mungkin saudara Yesus sudah emosi lihat mereka. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Saudara, ini bukan tidak percaya sesuatu, tapi segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi bukan hanya para nabi, tetapi Yesus juga sempat mengatakan. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Yesus mengulang lagi saudara, membetulkan. Makanya saudara kalau kita nggak diam, nggak ketemu sama Yesus. Itu saudara pikiran kita akan menceng terus. Saudara. Tahu menceng? Itu bahasa Jerman. Ya. Menceng saudara. Ya kan? Pikiran kita akan serong. Nggak sesuai. Saudara. Jadi kita ini saudara nggak bisa punya POV yang sama. Makanya Yesus ini saudara begitu ketemu saudara engkau akan dibetulkan semua. Cara berpikirmu akan dibetulkan. Makanya kalau engkau tidak ketemu Tuhan, tidak akan betul-betul. Sudah, mau sampai kapanpun. Teguran Yesus adalah masalah utama ada pada cara percaya. Mereka bukan bodoh secara intelektual. Tetapi gagal memahami secara rohani. Saudara. Lamban di hati yang tertutup oleh ekspektasi sendiri. Ngotot, makanya jangan keras kepala. Saudara kalau engkau ketemu temanmu, ketemu pemimpinmu masih keras kepala, engkau mesti ketemu Yesus kira-kira gitu. Dan dengar kata-kata, hai manusia bodoh, saudara. Engkau yang tidak percaya segala sesuatu, betapa lamban hatimu. Dikatakan begitu. Penderitaan Mesias itu bukan kegagalan. Jadi Yesus lagi menjelaskan semua karena itu udah gampang, saudara. Bagaimana raja mati di atas kayu salib? Kata harus,
Ya, keniscayaan ilahi menunjuk pada rencana Allah, bukan kecelakaan sejarah, bukan. Itu memang Tuhan mau. Dia harus mati di atas kayu salib. Dijelaskan, salib itu jalan menuju kemuliaan, bukan penghalangnya. Tapi itu tidak gampang karena mereka lihat salib itu terkutuk. Jadi bertabrakan, saudara, dia perlu jelaskan. Firman dijelaskan, saudara, mulai hati disiapkan. Ini belum ngerti dia kalau itu Yesus, saudara. Jadi Yesus gak katakan, aku Yesus, enggak. Dia tunjukkan kebenaran dulu, dia ajari dulu kebenaran, disiapkan dulu hatinya. Ya, Yesus tidak langsung menyatakan dirinya, tetapi membuka kitab suci, firman Tuhan terlebih dahulu. Kristus dikenal bukan lewat pengalaman emosional dulu, saudara, tetapi lewat firman yang dibukakan dengan benar. Jadi dia ketemu dulu kebenaran dulu, saudara, sampai dia disiapkan, baru saudara. Ini ada. Mereka mendekati kampung, saudara, yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Saudara, nanti garis bawah ini, seolah-olah meneruskan perjalanan. Ini lucu, sudah menarik ini. Ya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, nah saudara, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahnya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu, nah saudara, baru terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah saudara, nih lihat saudara, Yesus berbuat saudara seolah-olah memang. Saudara, kenapa? Karena dalam budaya Timur Tengah, saudara, tamu itu tidak memaksa diri, saudara. Ya, kecuali Yesus dengan Sakius. Ya, Yesus dengan Sakius tidak permisi. Dia di atas pohon, turun kamu, saya akan makan bersama dengan kamu. Wah, ini bukan budaya Timur Tengah itu. Itu budaya kerajaan kalau itu, saudara. Tapi kali ini, saudara, dia bukan gitu. Dia seakan-akan dia terus, karena dia boleh tamu itu, saudara. Dan Kristus tidak memaksa kehadirannya. Ya, antusias rohani diuji oleh sebuah kerinduan, bukan sekedar informasi firman. Jadi saudara, harapannya dengan firman memunculkan kerinduan engkau untuk datang dan mengundang dia untuk tetap tinggal, bukan meninggalkan kita. Ya, mereka memaksa. Nah ini saudara, luar biasa. Antusias sejati tidak puas hanya mendengar, tapi ingin tinggal bersama dengan Yesus. Yesus dikenal saat ia memecah-mecahkan. Jadi mata rohani terbuka ketika firman, persekutuan, dan kehadiran Kristus itu bertemu. Jadi firman masih ada, saudara. Firman, saudara, hubungan kita tahu dia, kita kenal dia, dan dia hadir. Nah, baru ketemu, saudara. Mata rohani kita mulai terbuka. Antusias rohani lahir bukan hanya dari pengertian, tetapi pengalaman atau perjumpaan. Nah, jadi saudara, kalau dasarmu firman gak ada. Makanya saya katakan dari awal tahun, saudara, kalau engkau tidak paham firman, engkau akan gagal dalam semuanya. Untuk mengalami antusias. Jadi mulai hari ini, engkau saudara mulai bangun hidupmu untuk membaca firman setiap hari. Ya, Lukas 24 ini puncaknya, saudara, ayat 32. Kata mereka, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci? Nah saudara, antusias rohani bukan dibuat-buat, melainkan respon alami hati ketika disentuh oleh kebenaran ilahi. Ketika tersentuh, saudara, membangkitkan kita. Kristus bisa menyalakan hati kita, bahkan sebelum kita sadar dia sedang bekerja. Nah saudara, kadang-kadang kita menunjukkan bukti. Nah, Tuhan tuh bekerja di tengah kediamannya. Kita nggak pernah tahu. Saya percaya hari ini dia sedang bekerja. Walaupun saudara nggak merasakan apa, dia sedang bekerja. Cuman aktualisasinya mungkin menunjukkan menunggu saudara paham akan firman. Ngerti kebenaran, persekutuan kau mulai bangun kembali kepada dia. Disinilah antusias sejati dilahirkan. Firman ditambah kehadiran Kristus. Dan saudara, kalau saudara mengerti ini, yang tidak kalah penting adalah terakhir, saudara perhatikan, ini luar biasa. Ya, ayat 33-35. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Saudara, yang tadi katanya perempuan-perempuan, sekarang telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ya. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan itu, bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, poinnya saudara,
Ya, api di dalam hati itu melahirkan ketaatan yang secara segera, saudara. Kok segera? Jadi saudara, begitu mereka mendengar itu, mereka nggak jadi pulang ke Emmaus. Sudah dikatakan itu. Langsung saudara, dia kembali ke Yerusalem. Di tengah malam, saudara, hari berbahaya. Makanya saudara, api rohani itu mengalahkan kelelahan, ketakutan. Dengar baik-baik, kalau hari ini ciri-ciri ketakutanmu, kelelahanmu, membunuh apimu, kau bukan antusias itu. Antusias itu menghalangi kelelahan kita fisik. Antusias itu saudara, membunuh ketakutan kita. Antusias itu saudara, membawa kita berkobar-kobar tanpa menghitung apapun dari Tuhan. Kalau hari ini saudara kita masih menghitung segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Engkau masih saudara mengalami ketakutan. Engkau masih mengalami kekecewaan saudara. Engkau masih mengalami kelelahan. Engkau selalu ngomong, saya perlu me time terus saudara. Ini lihat, ini 11 kilo. Jadi mereka jalan kaki. Baru nyampe ketemu buka, langsung begitu ngerti Yesus. Langsung kembali saudara. Antusias sejati selalu menghasilkan tindakan. Bukan hanya perasaan. Dia langsung berangkat gak nunggu. Besok-besok, enggak, mereka udah gak tahan lagi. Saya pengen cerita, jangan-jangan mereka belum dijumpai oleh Yesus. Langsung mereka kembali, saudara. Antusias akan menggerakkan kita untuk bersaksi. Api rohani selalu membawa kita kembali ke persekutuan. Bukan isolasi. Isolasi itu, saudara, pengen nyendiri, saudara. Saudara boleh, ketika saudara punya masalah menyendiri. Tapi setelah saudara menyendiri, harus saudara akan cari orang untuk bercerita tentang Yesus. Kalau itu gak terjadi, engkau hanya menyendiri dan tidak berjumpa dengan Tuhan. Oke, tahu bedanya ya? Ada orang gini, saya butuh waktu sendiri. Oke, boleh. Waktu sendiri ada dua. Satu, engkau menyendiri merenungi nasibmu, ambil nangis sendiri, saudara, menyalahkan Tuhan. Yang kedua, engkau menyendiri dan berjumpa dengan Dia. Bedanya cuma ini. Yang pertama, engkau tidak lakukan apa-apa. Kau tidak akan cerita apa-apa tentang Yesus setelah itu. Begitu ketemu minggu depan, tidak ada kata Yesus yang keluar di situ. Itu engkau sedang sendiri dan tidak berjumpa dengan siapapun. Dan hidupmu akan terpuruk. Tetapi kalau engkau berjumpa dengan Yesus, begitu engkau ketemu, engkau akan cerita bagaimana perjumpaanmu dengan Yesus. Bedanya antusias. Ya, dari hati yang menyala menjadi sebuah kesaksian yang bergerak. Dan terakhir, saudara, kehadiran Kristus dan firman-Nya akan menyalakan hati, membuka mata kita, dan menggerakkan kaki. Dan akan selalu mengubah murid yang kecewa akan menjadi saksi yang berani. Kehadiran Kristus, saudara, akan mengubah semuanya. Antusias. Ketika Yesus ada di dalam kita, semuanya akan berubah. Amin. Mari kita siapkan.